Dan saya yakin Pak Prabowo akan menjadi panglima untuk peternakan. Tidak ada lagi orang lapar. Kalau ini industri maju, bisa kita hitung berapa rakyat, berapa yang tidak makan. Bisa. Tidak ada lagi di jalan itu. Bisa dihitung ya? Bisa. Kalau ini industri maju, kita bisa hitung berapa orang rakyat Indonesia, berapa yang tidak makan, berapa lansia. Kalau industri peternakan kita maju, mau aja. Mafia-mafia unggas ini, mafia-mafia daging ini risih. Karena dia tidak akan terpakai impor daging dari India, impor daging dari mana. Itu pasti akan terblok. Dan inilah yang main ini. Iya, ada diuntungkan ya? Ada. Logikanya sederhana. Taruhlah Pak Prabowo pakai mobil dalam negeri. Semua turunannya pakai mobil dalam negeri. Pasti ada yang risih. Begitu juga di industri peternakan. Pasti ada yang risih. Pasti ada yang risih. Dan pasti ada yang terganggu. Ada yang terganggu kepentingan bisnisnya. Ada yang terganggu dapurnya lah. Iya. Dapurnya bagi mafia-mafia yang tidak ingin negara kita mandiri. Pasti ada. Dan tantangannya pasti Pak Prabowo sudah itu. Selamat datang di podcast Rakyat News. Kali ini kita akan banyak berdiskusi soal makan siang gratis atau makan siang bergizi, dan tentunya kita akan ditemani oleh seorang politisi dan juga alumni peternakan. Jabal Nur, selamat datang di podcast Rakyat News. Selamat datang. Ya. Ewako. Wah, gimana kabar Bang? Sehat-sehat. Sangat sehat. Karena selalu minum susu, minum kopi, dan makan bergizi. Iya. Nah, sebagai alumni peternakan, istilahnya ini kan dari kandang ke meja sekolah, dari peternakan untuk anak sekolah. Menurut Anda, apa sih pengaruh sektor peternakan ini dalam program makan siang gratis atau makan bergizi untuk anak sekolah? Jadi negara-negara maju, Amerika, Australia, itu industri yang sangat maju, salah satunya adalah industri peternakan. Di Amerika bukan orang kaya kalau tidak punya ranch yang pengembalaan sapi, terus industri peternakan, dianggap bukan orang kaya di Amerika ya. Begitupun di Australia. Jadi bagi saya makan bergizi ini program yang sangat cerdas. Seorang presiden memikirkan bagaimana rakyatnya makan, anak sekolahnya makan, kurang lebih 15 sampai 20 juta orang yang akan dikasih makan. Iya. Dan bergizi lagi. Nah, itu baru anaknya. Bagaimana kalau gurunya juga dikasih makan? Iya. Itu kan top itu. Jadi ada pasti daging, pasti ada susu. Kalau diolah lagi ada olahannya sosis. Nah, itu akan efek ekonomi yang sangat luar biasa. Kita bicara soal kalangan atas. Ya. Di luar, kalau tidak punya kandang, tidak punya sapi di luar negeri, bukan dikatakan orang kaya ya? Bisa dikatakan bukan orang kaya. Jadi orang-orang Amerika itu kadang gembala sapi pakai helikopter, pakai mobil-mobil yang mewah itu buat gembala sapi. Karena sistem peternakannya juga tidak terlalu banyak membutuhkan orang. Dia pakai teknologi. Di Indonesia ke depannya itu bisa jadi. Toh sekarang umpamanya di peternakan ini ada di bawah dirjen salah satu Kementerian Pertanian. Cerdasnya Pak Prabowo sekarang bikin badan pangan. Itu bisa masuk situ peternakan. Bukan hanya beras, Pak. Makan gratis, makan bergizi bukan hanya berasnya, berarti ada ikannya. Yeah. Oke lah, teman-teman sarjana pertanian, peternakan pasti akan berpotensi untuk menggagas ini. Regulasinya gimana? Peraturan presidennya bagaimana? Kan sekarang baru keluar tentang struktur-struktur kementerian ini kan? Iya. Menko ini, terus menteri ini, ada menteri pangan. Menteri pangan ini membawahi menteri pertanian, menteri ini. Taruhlah regulasinya berasnya semua harus dari Bulog. Berasnya harus dari petani. Kalaupun jangan impor beras untuk makanan bergizi ini. Kenapa? Ya harus beras dari kita sendiri dong. Iya. Jangan dari Thailand, jangan dari India. Kita patok peraturan pemerintah, berasnya harus beras sendiri. Dagingnya beras sendiri. Dagingnya daging sendiri. Meskipun itu sulit. Karena kita masih tergantung impor. Impor ya. Tetapi kan sekarang di beberapa media bahwa 1,2 juta ya indukan sapi. Itu menurut
wakil Menteri Pertanian yang sangat fokus saya lihat ke industri ini, dia bilang ini bisa jadi kita indukannya, nanti kita kembangkan industri turunannya di sini. Tapi ke depannya saya berharap bukan hanya indukannya, nanti ke depannya kawasan-kawasan ekonomi khusus ini kita pengembangan sapi sendiri. Kita punya brand sapi sendiri nantinya dari program yang dicanangkan oleh Presiden ini. Berarti efek makan siang gratis ke peternakan ini sangat besar ya, sangat. efek dominonya ya. Salah satu meningkatkan ekonomi rakyat. Kepada peternaknya, bukan hanya kepada petaninya ya. Jadi pekerjaan masyarakat kan banyak petani. Pekerjaan masyarakat pasti akan bangga jadi peternak. Karena kalau di Sulawesi, di Nreka, peternak sapi di sana kan semakin bangga beternak. Oh, saya dimakan sama anak sekolah Pak daging saya. Susu saya diminum sama anak sekolah. Kalau di Sinjai ada industri susu sapi Sinjai, Susin. Itu kedepannya itu bisa jadi kawasan khusus untuk menutupi wilayah daerah Sinjai, Bulukumba. Taruhlah Malino sudah ada Cimori sekarang. Iya, Cimori ya. Cimori sebuah bisnis yang berpotensi untuk menutupi susu daerah Goa dan sekitarnya. Ada industri turunannya, ada keju, ada kue. Jadi jangan dianggap makan siang bergizi dan gratis sebagai ini, jangan hanya berasnya. Kita harus pikir dagingnya, kalaupun ada yang mau ikan, terus ada sosis, dan itu harus berbasis lokal. Kan tidak semua harus makan ikan, tidak semua harus makan daging. Ya mungkin masyarakat kita ya ada yang maunya taruhlah di Papua, itu kan sagu, berarti berasnya disingkirkan dulu sedikit. Dia makan pakai ikan atau pakai daging. Ya, tetapi selain itu, selain dampak ekonomi, apakah dengan makan siang gratis ini mampu meningkatkan derajat peternakan ini yang pada akhirnya kan saat ini kan peternakan dianggap sebagai sampingan itu bagi sebagian orang itu dianggap sepele, dipandang setengah mahal. Tapi per hari ini industri peternakan ini apa sih? Masuk warung kopi minum kopi susu, pesan keju, roti keju, peternakan, anak-anak makan sosis. Cuman sekarang ini, taruhlah industri peternakan ini, khusus pakannya saja, itu didominasi oleh industri dari luar. Ya mohon maaf aja kita tidak sebut merek. Ada pabrik A, pabrik B, pabrik C. Itu pabrik-pabrik pakan dari luar. Industri pakan kita belum mendukung industri peternakan yang ada. Jangan dulu bicara sapinya, pakannya mau. Pakannya toh, itu sudah luar biasa. Itu butuh kemandirian pangan, butuh keberanian, butuh power pemerintah dalam hal industri pertahanan negara, bukan hanya alutsista. Kita bicara pangan, bos. Bicara daging, bicara ayam. Ya mungkin di kampung-kampung lah, oke. Di budaya kita ada yang beternak ayam, terus beternak sapi, kambing, kalau jadi ponto, kudanya dimakan, jadi tradisi bagi sana. Orang mau menikah harus ada kuda. Nah, itu harus dikaji secara regulasi, termasuk undang-undangnya. Perlu juga revisi undang-undang peternakan. Turunannya nanti peraturan presiden, peraturan menteri, supaya lebih fleksibel ini. Dan kemandiriannya ada. Kita bisa hitung ini, berapa orang mau makan, apa yang harus disiapkan, berapa daging per hari, berapa daging per bulan. Taruhlah orang Palembang yang mungkin suka makan tempe. Nah, orang Makassar sukanya makan coto, kondro, bisa saja menunya. Hari Senin coto, besoknya kondro, lusa palu basah, Jumat ikan bakar, Sabtu kambing guling. Tapi kita bicara dulu soal di peternakan ini kan Anda sampaikan bahwa pakan saja kita belum mandiri. Berarti langkah dengan hadirnya momentum makan siang gratis ini, pintu masuknya adalah bagaimana memperbaiki sektor industri peternakan ya. Pasti dengan masuknya indukan-indukan sapi yang 1,2 juta yang direncanakan Presiden Prabowo, pasti secara tidak langsung industri pakan-pakan juga ini akan mulai membangun. Dan saya lihat banyak investor. Di zaman Pak Jokowi ada tol laut, ada kapal sapi, kapal ini. Jangankan itu, bos. Kita impor sapi pakai pesawat, bos. Dalam kota ini kurang lebih berapa meter persegi itu sapi dikirim ke Indonesia untuk diambil susunya.
Sampai segitunya industri peternakan dalam negeri kita. Sapinya diimpor, bos. Kadang 2-3 pesawat mendarat di Jawa Barat baru diperah untuk kasih makan minum susu anak-anak kita. Susu sapi tapi. Iya, iya. Pertanyaannya Undang, bisa nggak kita melakukan industri peternakan dalam negeri sendiri? Iya. Bisa lah. Saya kan selalu bilang, selain ada Menteri Peternakan, Pertanian, perlu juga ini kita dorong sektor peternakan. Pak. Karena apapun hari ini pasti tersentuh. Pasti. Bicara daging, industri peternakan. Bicara sosis, industri peternakan. Bicara susu, industri peternakan. Bisa dihitung pendapatannya berapa. Bisa. Dan ya mau apa aja. Ini belum dilirik. Tapi dengan adanya program Pak Prabowo makan siang gratis ini. Dulu Pak Prabowo sih revolusi putih bagi Pak Prabowo, susu gratis bagi masyarakat. Dan itu dilakukan di Hamba, di kampungnya sana. Dia pelihara sapi, pelihara ini. Dan itu jalan ya, sebenarnya jalan ya. Jalan bagi Pak Prabowo jalan. Tapi skalanya minimal. Waktu dia belum jadi presiden. Sekarang sudah jadi presiden, pasti daya dorongnya lebih kuat. Bahkan tujuannya untuk itu tercapai, dia bahkan bikin Menko-nya, Pak. Menko Pangan. Menko Pangan ini tanggung jawab loh untuk makan gratis ini. Makan bergizi. Yang saya sarankan juga ini, jangan cuma anak sekolahnya, gurunya juga kasih makan gratis. Tidak susah, pokoknya kau belajar saja, mengajar saja, maka kamu ditanggung sama negara. Iya, iya. Tapi kita lihat bahwa bukan hanya sapi, berarti saat ini swambada peternakan juga kita belum sampai ya? Belum. Kalau kita bilang mau pikir ekspor apa itu belum. Karena kebutuhan dalam negeri saja belum cukup. Cuman kadang, taruhlah sapi, kan ayam, kambing. Ya kadang domba kita, industri domba juga belum. Ya, itu perlu dipikirkan. Ya. Kemarin, taruhlah satu ini, di komisi yang membidangi haji. Itu malah mau tukang masaknya dari Indonesia. Dagingnya juga dia mau dari Indonesia sendiri. Itu kan cara-cara negosiasi kita antar negara. Kan? Haji kita, makannya dari kita, berasnya dari kita, dagingnya dari kita, ikannya dari kita, susunya dari kita. Itu cara negosiasi. Iya. Berapa sih jemaah haji? Kalau makannya kita sendiri tanggung. Tapi menurut Anda bagaimana cara sehingga peternakan ini bisa bisa lebih maju lagi, bisa berkembang? Kebijakan pemerintah. Kemandirian peternakan kita di Indonesia. Kebijakan pemerintah. Revisi undang-undangnya, panglimanya adalah presiden, dan turunannya Gabawo, Menko, Menteri, dan itu jadi panglimanya bahwa industri ini harus mandiri dan kita berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Tidak impor. Kalaupun ada impor yang tidak ada dalam negeri. Iya. Gitu. Dan ketika sektor peternakan ini maju misalnya, apakah ada dampak yang besar untuk negara kita secara ekonomi? Pasti, tenaga kerja pasti. Ya. Pendapatan per kapita masyarakat pasti itu. Industri turunan-turunannya pasti. Itu akan bergerak bersama, efek domino pasti ada, pasti. Iya. Cuman pasti ada juga yang risih. Kalau industri peternakan kita maju, mau aja. Mafia-mafia unggas ini, mafia-mafia daging ini risih. Karena dia tidak akan terpakai impor daging dari India, impor daging dari mana. Itu pasti akan terblok. Dan inilah yang main ini. Mafia-mafia daging ini yang selama ini, mohon maaf, main mengkerdilkan industri peternakan kita. Oh, berarti ada semacam skenario juga ya? Ada orang dan oknum-oknum kelompok tertentu itu sudah bukan rahasia umum, mengkediri undang-undang peternakan. Dia menganggap undang-undang ini berkepentingan bagi dia. Makanya dia main ini supaya industri kita tidak maju. Kalau industri kita tidak maju pasti impor lah. Iya, ada diuntungkan ya. Ada. Logikanya sederhana. Taruhlah Pak Prabowo pakai mobil dalam negeri. Semua turunannya pakai mobil dalam negeri. Pasti ada yang risih. Begitu juga di industri peternakan. Pasti ada yang risih. Pasti ada yang risih. Dan pasti ada yang terganggu. Ada yang terganggu kepentingan bisnisnya. Ada yang terganggu dapurnya lah. Iya. Dapurnya bagi mafia-mafia yang tidak ingin negara kita mandiri. Pasti ada. Dan tantangannya pasti Pak Prabowo sudah itu. Dan saya yakin Pak Prabowo akan menjadi panglima untuk peternakan. Tidak ada lagi orang lapar.
Kalau ini industri maju, bisa kita hitung berapa rakyat, berapa yang tidak makan. Bisa. Tidak ada lagi di jalan itu. Bisa dihitung ya? Bisa. Kalau ini industri maju. Kita bisa hitung berapa orang rakyat Indonesia, berapa yang tidak makan, berapa lansia, berapa anak SD, berapa yang tidak ada beras dari rumah. Jangan saja berasnya, Pak. Taruhlah PKH, BLT, langsung tunai. Kita pikir juga dagingnya sekian per hari. Iya. Sekian per hari susunya. Itu kita bisa hitung. Artinya Anda menilai bahwa keterburukan peternakan ini karena ya mau maaf ada mafia-mafia yang memang sengaja menghadirkan sektor peternakan ini. Mohon maaf, industri taruhlah harga telur konon di Sidrap ini hanya ditentukan oleh beberapa orang, tidak lebih dari 10 orang untuk menentukan harga telur. Harga telur di Sidrap ini bisa sampai ke Malaysia, bisa sampai ke Kalimantan, tapi dikuasai oleh kartel-kartel yang tidak lebih dari 10 orang. Nah, kartel telur ini ada kartel pakan. Karena harga telur ditentukan juga harga pakan. Iya. Hampir sama dengan kartel bawang di Endreka. Tidak lebih dari 10 orang yang menentukan harga bawang. Masyarakat panen, dia nggak beli. Begitu juga, taruhlah di contoh ya, di situ. Peternak bertelur ini, petelurnya banyak, tidak dibeli oleh kartel-kartel ini. Ya. Jadi industri telur, industri ayam potong, ada lagi lebih gila, mohon maaf ini. Kalau ada yang tersinggung. Kemitraan. Kemitraan itu kandangnya disiapkan, pakannya disiapkan, besar ayamnya ada yang beli. Iya. Itu ada kartel yang main. Masyarakat tahu enggak? Cuma jadi anak kandang, cuma jadi peternak. Bukan jadi pengusahanya. Bukan jadi pengusaha. Itu dimaini kadang. Banyak ayamnya panen, alasanlah bakulnya tidak datang, harga turun. Mau tidak mau, masyarakat harus jual. Kalau tidak, menembengkak lagi harga pakan. Jadi ada kartel. Ini butuh kebijakan pemerintah nih. Kalau dia mau pola kemitraan, ayam, sapi, kambing, kuda, dan lain-lain, tapi ada standar-standar yang ditentukan oleh pemerintah. Di mana diatur? Di Kementerian Pertanian, Dirjen Peternakan, kita kawal terus ini untuk kemudian. Iya, kalau kita ayam misalnya kan, kita lihat sepanjang perjalanan pulang banyak kandang-kandang yang kosong, banyak kandang yang dibuat dengan ratusan juta, pada akhirnya tutup juga. Rugi, salah hitung, karena hanya untuk kepentingan kartel. Mohon maaf, ya, kalaupun industri pakan ini mau tersinggung, tidak apa-apa. Tapi sebenarnya industri pakan ini bantu dong peternak. Berarti dengan adanya Makassar yang gratis ini, sistem yang kemudian kemarin kurang bagus ini akan menjadi secara otomatis akan dirapikan. Pasti harus dari hulu ke hilir. Pokoknya ujung atas dan ujung bawahnya harus dikelola. Jadi jangan hanya pikir kambingnya, jangan pikir sapinya, pikir lainnya, pikir juga pakannya, pikir air minumnya, pikir vitaminnya, obat-obatannya. Di obat-obatan jangan hanya di obat-obat manusia, di obat-obat peternak juga ini banyak main. Di industri obat-obatan ini. Itu kenapa mesti terjadi yang seperti itu ya? This is business. Peternakan ini industri bisnis yang sangat menjanjikan. Kalau kemarin ada pabrik baju itu yang mau ditutup karena 50.000 karyawannya, industri peternakan ini masyarakat loh karyawannya, rakyat loh yang beternak. Ada yang gembala sapi 20 ekor, 30 ekor. Saya belum beternak. Iya. Sampai sekarang. Kita lihat ini peternak hanya, mohon maaf, kita hanya lihat apa gitu. Ya, kalau dari kulit-kulit, kita makan di restoran, ada steak, makan steak, daging Pak. Iya. Keju oke. Minum susu oke. Pesan nasi goreng sosis, ada peternakan. Jangan dilihat hanya sosisnya, ada industrinya juga. Dan yakin saja Pak Prabowo dan menteri-menterinya bisa menyelesaikan masalah ini. Kita harus menaruh harapan ke kabinet yang baru, presiden yang baru. Apalagi saya lihat Gibran ini sudah kemana-mana bagi susu gratis. Pertanyaannya kemudian, apakah susu itu adalah industri dalam negeri? Dari mana susunya, dari mana sapinya, itu harus jadi bahan diskusi ke depan. Yeah. Kemandirian pangan harus kita dorong. Dan ini bukan hanya sarjana peternakan yang punya urusan, Pak. Sarjana kesehatan masyarakat. Iya. Kalau sehat rakyat, sehat anak sekolah, kurang orang ke puskesmas. Kurang orang ke rumah sakit. Karena sehat juga. SDM juga semakin. Pasti. IQ, cerdas, bergizi, otak. Artinya, makan siang bergizi ini adalah kuburan para mafia-mafia peternakan. Bisa jadi. Karena ada yang berisi.
Dan pasti Prabowo akan, ya Pak Prabowo bilang, saya mau bersih-bersih, mau pemerintahan bersih, yang tidak mau minggir. Ya banyak juga korupsi di situ Pak, tapi ya biarkanlah aparat penegak hukum yang melakukan itu. Dan industri ini harus maju. Berarti dengan makan siang gratis ini bukan hanya soal ekonomi ya, kebijakan juga kan tentunya akan disupport. Bos. Karena ini soal peningkatan Ya. kemandirian soal makan siang gratis ya. Pasti. Jadi, taruhlah orang berperang gara-gara apa bos? Gara-gara minyak, gara-gara pangan. Iya. Pangan ini kan sapi, daging, beras. Oke lah Pak Presiden bikin di Papua sana lahan untuk 1 juta hektar. 1 juta hektar. Kalau itu terintegrasi, padi ini limbahnya ada. Limbahnya jadi pakan ternak. Bisa. Sero nanti. Bisa. Tebu. Bisa. Iya ya. Jadi masyarakat jangan hanya dikasih minum susu, kasih minum air tebu. Enak lah. Jadi jangan lihat bahwa di Merauke ini hanya bikin 1 juta hektar sawah. Jangan. Kita lihat industri lainnya, industri turunannya. Gak banyak, dikasih keluar berasnya. Gak banyak bisa jadi pakan. Jadi saya sarankan juga, selain itu bikin pabrik pakannya di situ. Bikin pabrik berasnya, bikin pabrik pakannya. Berarti program-program itu jauh juga ya, bukan Iya. hanya soal sawahnya. Bukan hanya Tapi produk turunannya itu yang bisa mensupport Bisa. peternakan. bisa. Limbah dari hasil pertanian itu bisa jadi pakan. Dengan teknologi bisa. Sekian luas sawah, sekian luas padi, rumput, sekian sapi yang bisa makan. Bisa dihitung. Itu ilmiah. Dan ada semua pakarnya di Indonesia. Di IPB ada, di Unhas ada, di UGM ada. Itu tinggal dikumpul oleh presiden yang baru kita, menteri yang ada untuk memberdayakan orang-orang ini. Artinya Iya. bahwa saat ini adalah kebangkitan peternakan ya. Peternakan. Industri peternakan dan ya gizi masyarakat kan bisa dihitung bos sama anak gizi, Ya. anak kedokteran, anak FKM bisa. Terus kita bicara soal susu. Kalau Anda sebagai alumni peternakan, apakah Indonesia akan mandiri berdikari soal susu Bisa. di Indonesia? Iya, kan sebaik-baik susu itu susu ibu lah, asli lah toh. Iya, Ya, kalau orang-orang ini Iya, ada stunting apa kan Iya, ya, iya, ini iya. ada katanya juga ada Asia, stunting. iya. Asia sebaik-baiknya. Tapi kan tidak semua juga ibu bisa menyusui. Ya, Nah, yang ini kedua kan kan ada katanya, batasnya kan 2 ada tahun. batasnya. Ya. Iya, di backup ini sama susu sapi. Jadi berterima kasih lah sama sapi nih ibu-ibu Pak. Karena kalau asinya tidak bagus ada susu sapi. Tapi menurut Anda kira-kira butuh berapa tahun Indonesia bisa dengan program yang kemarin Iya. indukan 1 juta, 1,2 juta indukan sapi untuk sapi perah ya? Iya. Kira-kira menurut Anda 1-2 tahun bisa lari cepat ini. Kalau perlu bikin sister city, sapinya tetap kita punya, tapi kita beternaknya di Australia. No? Bisa kan gitu. Sapinya tetap kita yang punya, tapi saya pakai kandangmu bos. Saya punya sapi itu. Iya, iya, iya. Nah, ini itu tinggal dihitung-hitung sama pemegang kebijakan, menteri BUMN bisa hitung, presiden bisa hitung, Menko bisa hitung. Oke, saya beli 20.000 sapi, 1 juta sapi, saya bikin di kandangmu ya. Itu Iya, sapi iya. saya bos. Nah nanti jangan Investasi sapi ya? investasi sapi, tapi nanti sapinya berubah nama lah, sapi apa kan, ya. Iya, iya. Jadi brand lokal kita kan begitu. Tapi bisa juga sapi dengan program kerakyatan. Bisa lah, dibagikan bisa. Di Sinjaya ada, di Puncak ada, dulu zaman Harto ada, Pak Harto ada. Iya, iya, iya. Jadi indukan itu dibagi ke masyarakat. Satu orang peternak 10 sapi, satu orang peternak 10 kambing. Nah, Iya. hitungan ekonominya sekian. Iya. Hanya diambil susunya. Kalau akhir dipotong, kayak gitu. Bisa. Dan industri ini yang bisa membuka lapangan pekerjaan pasti. Ya bukan hanya industri yang 50.000 karyawan itu yang bikin baju untuk tentara-tentara NATO kan, bukan saja. Ada industri yang lebih menjanjikan bos. Industri susu. Kalau kemarin mau PHK karena utangnya banyak, digugat pilot karena terancam 50 karyawannya Siritex, PHK. iya, iya. dan beberapa kementerian ditugaskan untuk menghitung. Bisa. Kalaupun itu sambil beternak Pak, ini 50. Pulang habis menjahit-jahit, disiapkan dia sapi. Disiapkan Berarti dia sapi. solusi juga Solusi. untuk pegawai 50.000. Siritex. Bisa.
beternak. Bisa. Kasih ayam 20 ekor satu orang. Kan dia cuma taruhlah bekerja 8 jam. Ya. Pulang dari menjahit, kasih ayam dia 20 ekor. Iya, iya. Di situ, Pak. Di mana lahannya? Kita siapkan. Pemerintah siapkan. Ya, di isu-isu ini sudah digas di teman-teman alumni peternakan, ada Ikatan Sejarah Peternakan, ada komunitas peternak, ada perhimpunan pengusaha daging. Kayaknya masa depan ini industri yang paling menjanjikan itu peternakan, bukan lagi soal nikel ya. Peternakan juga menjadi Orang butuh makan, Bos. Tidak mungkin makan nikel orang. Tidak mungkin makan tanah. Orang butuh makan daging lah. Sangat menjanjikan. Dan ya mohon maaf yang saya bilang tadi, orang mungkin perang karena minyak, perang suatu saat akan perang karena pangan. Ya pangan turunannya banyak. Suatu saat orang akan perang karena air, susah air bersih. Ya sekarang mungkin oke lah, Iran, Rusia apa ya, perang gara-gara apa? Salah satunya kan Rusia Ukraina kan berdampak ke harga gandum, Pak. Harga susu. Harga susu ya. Ya. Dan kita lihat bahwa gerakan-gerakan Prabowo setiap pidato, memang makan siang gratis ini menjadi hal yang sangat prioritas. Prioritas, Sangat prioritas. Dan kami sadar juga bahwa ternyata bukan soal gizi untuk anak-anak, tetapi dampak turunan dari makanan ini yang kemudian ketika breakdown ada sawahnya, ada peternakannya, sayur-sayurannya, Pak. itu banyak anak tidak ke sekolah, tidak makan ke siang. Ada, banyak. Nah kalau itu sudah dijawab sama pemerintah, selesai sudah. Tidak pikir lagi orang tuanya bagaimana anaknya makan. Berarti selain bergizi untuk anak-anak, maka ini cikal bakal gerak ekonomi kerakyatan yang selama ini mau dibangun ini akan terbangun. Pasti, sangat. Dicetuskanlah Pak Prabowo bayar utangnya masyarakat yang usaha kecil menengah sampai itu bisa juga. Tapi kan Mandiri desa dengan anggaran desa juga dengan fokus pada pakan saja 2 tahun 3 tahun peternakan bisa. Potensi desa kan bisa dihitung juga. Ada yang fokus ke pakannya, ada yang fokus dagingnya, ada yang fokus susunya. Taruhlah di Sinjai fokus susunya, di Malino fokus industri Cimory ini ya bikin plasma. Libatkan masyarakat, latih cara beternak yang baik dan benar. Itu sudah luar biasa. Ya. Tapi negara-negara mana sih yang pernah merdeka atau menjadi industri peternakan yang menjadi referensi kita? Semua negara. Amerika bisa, Jepang, dagingnya itu daging Jepang itu kan ada sapinya khusus yang memang Wagyu. Ya, itu lembut, itu lebih mahal mungkin perawatannya nih sapi dibanding ya mohon maaf orang-orang kita di Indonesia. Lebih mahal biaya sapinya dibanding Iya, premium ya. Itu dagingnya mahal. Tapi kalau gagasan-gagasan Anda apa sih inovasi yang harus dilakukan pemerintah ini dalam meningkatkan derajat industri peternakan? Sebenarnya kalau derajat sudah ditinggi. Kalau dibilang peternak itu Pak sudah pasti ya mohon maaf agak tinggi derajatnya. Agak tinggi derajat. Oh, siapa tuh 50 sapinya, Bos? Siapa tuh 30 kudanya? Iya. Itu udah kalau derajat ya. Kalau peternak. Cuman kalau mau dibumikan ini cara beternak itu harus dilibatkan semua orang. Semua stakeholder. Orang jadi bangga, oh saya peternak, Bos. Nah, itu dia. Ya, kalau Pak Baharkam bilang ini Pak Kulaki Tedong ini waktu kecil saya beternak kerbau. Iya. Dan saya jadi jenderal menurut Pak Baharkam, Pak Fadil, gara-gara peternak kerbau, bapaknya petani. Jadi dia bangga. Bangga, Bos. Di beberapa wilayah, beternak ini adat, budaya di Jeneponto Kuda. Di Toraja harga kerbau berapa, Bos? Iya. Miliaran 500, ya. 500 juta, karena budaya, miliar bahkan. Nah kalau industri itu didorong, industri peternakan, kerbau rawa. Tapi menurut Anda melihat progres Menteri Pertanian ini di sektor peternakan? Sangat getol. Apalagi setelah kebijakan presidennya bahwa kita harus kasih makan orang, dia sangat getol. Bahkan beberapa negara menawarkan jadi investasi di bidang peternakan toh. Sudah ada kurang lebih 14 negara yang menawarkan untuk jadi investasi di bidang peternakan.
Itu menjadi Jadi perhatian. perhatian. Karena berapa orang yang mau makan, Pak? Ya, industri handphone, industri mobil, industri apa? Ini lebih konkret, Pak. Industri makannya orang. 3 kali sehari, 2 kali Iya. sehari. Ada yang 4 kali, ada 8 kali sepuluh. Iya. Setiap dia, aduh kaget, lapar lagi, iya, makan iya, iya. lagi, pesan lagi. Baru sekarang kan di GoFood, Gojek, apa tersedia. Tapi apa sih harapan Anda sebagai alumni peternakan dan politisi juga soal masa depan peternakan di Indonesia? Khususnya kepada Prabowo Subianto. Kalau Pak Prabowo ini sudah, ya berharap lah, industri ini jadi industri terdepan, karena pasti efeknya akan lebih berdampak ekonomi. Ke depan ini bukan hanya mobil presiden, Pak. Nanti mau ini ada mobil sapi dari Pindad. Iya, iya. Oh, truk-truk sapi ini truk dalam negeri, Bos. Tidak usah lagi kita pakai mobil-mobil luar negeri bawa sapi ini antar kota. Iya, iya. Ya, ada. Mobilnya ada Pindad kok. Bikin mobil untuk sapi, mobil untuk kuda, mobil untuk kambing. Jadi sudah dipikirkan nanti ke depannya Pak Prabowo industri peternakan ini sampai pengangkutannya dipikir. Dari Tuban 800 ekor per hari dipotong, ini data berdikari ya. Ini ada BUMN yang itu sampai Jakarta dagingnya. Nah, itu taruhlah mobilnya mobil mau dalam Iya, iya, iya. berapa sampai ke Jakarta? 800 ekor, Bos, per hari. 10 hari kan 8.000 ekor. Iya, iya. Sapi. Di mana kalau bukan industri ini yang dimajukan? Jadi bukan hanya bikin tank, bikin senjata, ya bikinlah industri-industri Yang mendukung, mendukung para peternak ya. Iya. Kandang-kandang mobile yang kita Iya, bikin. mestinya Iya. masuk situ ya. Para peneliti kita Iya. membuatkan main desain kandang. Iya. Kalau pertanian kan pakai drone nih, ini apa, Iya, iya. pupuk apa. Ke depan bisa jadi gitu. Pakai teknologi. Iya sih, karena ketika peternakan ini bisa juga Indonesia kuasai pakan di Asia Kawasan Tenggara. Asia saja dulu, jangan Iya, dulu Asia Tenggara ya, Asia iya. saja dulu. Itu bisa sangat dampak besar. Pasti, pasti. Dengan misalnya Sulawesi sapi, kemudian daerah lain kambing, daerah lain ini itu yang sangat berpengaruh besar sih soal di sini. Sangat. Ada tidak pesan untuk para peternak yang ada di Indonesia? Kalau saya bagi para peternak, never give up, jangan pernah menyerah. Industrinya adalah industri masa depan. Semua orang yang makan pasti ujung-ujungnya butuh peternakan, butuh sapi, butuh daging, butuh susu. Jadi ya berbisnis, ayo bisnis peternakan. Ya. Kalaupun rumahan bisa, Bos. Kita mulai saja dari 10 ekor, Pak, ayam. 20 ekor, kambing 5 ekor saja itu sudah. Ya. Dan saya lakukan itu di beberapa pembinaan. Saya jalan-jalan ke Palembang, jalan-jalan ke beberapa wilayah di Kalimantan. Saya lakukan hal-hal seperti itu. Artinya generasi muda ini tidak hanya kerja di kota ya, Oh, tidak. di desa aja fokus pada peternakan. Bisa. Di rumah saya, itu telurnya saja dibeli 35.000 per biji. Itu telur, itu ayam Brahma namanya. Nanti saya bawa Iya, iya. ke rumah. Itu telurnya saja dijual, Pak, 35.000 per biji. Dimasukkan di mesin netas, sekian hari netas. Anaknya 80.000 per ekor, baru lahir. Iya, iya, iya. Itu salah satu contoh-contoh kecil lah kita Dalam peternakan. jadi peternak yang baik. Karena saya dulu tidur di kandang kambing waktu kuliah kan. Ya, pagi-pagi dia mandi kambing. Ya, terus dan saya berpikir bahwa ternyata ini adalah industri masa depan, usaha yang sangat menjanjikan. Kita sampai hitung itu jumlah cacing dalam perut kambing. Kalau dalam peternakan gitu ya. Cara mandi sapi, Oh, iya, cara iya. perah susu. Sehingga apa-apa buat apa namanya komunitas peternak kambing. peternak kambing. Bisa saja nanti jadi partai. Kalau Ibu Susi bilang partai ikan, kita bikin partai kambing Indonesia. Iya, iya, Untuk mendorong industri peternakan. Peternakan. Karena ini bagi semua kalangan lah, butuh kebijakan politik, Bos. Regulasi, undang-undang ke politik. Kita hajar semua ini mafia-mafia peternak ini yang mainkan harga pakan, harga susu, harga daging. Ya. Kita lawan, Bos. Artinya tugas presiden kita, pemerintah kita adalah bagaimana mafia ini diselesaikan secara baik, secara adat. Pakai Bapak ya, Bos. Sudahlah main-mainkan harga pakan. Sudahlah harga daging main. Iya. Taruhlah daging dari luar.
dari India. Di India kan tidak dimakan, Pak. Sampai di sini 30.000. Dijual 80.000 ya, Bos. Pelan-pelan. Jangan Sudah. jual terlalu banyak untung. Iya. Itu contoh-contoh teknis lah. Kau cuma beli 30.000 per kilo di India, karena di sana tidak dimakan bagi orang India dewanya. Sampai sini jual 80. Mau lebaran kau jual 150.000. Ya. Ini butuh Berarti ini kebijakan. PR kita bersama dalam memantau soal Media punya tanggung jawab, Bos. Mengontrol peternakan ya. harga pakan, Nah. harga pangan. Terima kasih Jabal Nur atas waktunya. Tentunya ini bukan terakhir ya. Ada data baru soal peternakan yang kita diskusi soal bagaimana peternakan di Indonesia ini bisa sama-sama go internasional. Terima kasih Siap. Sama-sama. atas Pak. waktunya. Sabri, rakyat terus maju terus membela peternak. Ewako. Terima kasih banyak sahabat Rakyat News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.